Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Aduh, seneng banget ya bisa cuap-cuap lagi setelah sekian purnama akhirnya bisa aktif buat video lagi. Oke, kali ini berhubung video tentang tutorial tulis menulis aku yang 1 tahun yang lalu banyak banget dapet respon positif dari kalian. Dan banyak banget yang request untuk dibuatkan tutorial yang lebih jelas dan lebih lengkap lagi. So, kali ini kita akan bahas tentang tulis tangan, tulis menulis lagi. Oke, kalau kita berbicara tentang tulis tangan ya pasti setiap orang memiliki ciri khas, memiliki gaya, memiliki style yang berbeda-beda pastinya. Dan kalau ada yang nanya, Kak, emang tulisan tangan kita harus bagus nggak sih? Jawabannya enggak ya, bagus nggak bagusnya itu pilihan masing-masing. Cuman kadang kalau kita menyinggung tentang tulisan tangan yang bagus, pasti setiap orang itu punya kebiasaan yang berbeda-beda. Ada yang bilang, Kak, aku tuh tulisan tangan aku bagus kalau lagi mood aja. Ada yang bilang, aku tergantung pulpen, aku tergantung kertas, aku tergantung kecepatan nulis. Ada yang makin cepat makin berantakan, ada yang makin lambat makin bagus, makin beraturan tulisannya. So, terlepas dari tipe-tipe tadi nih, buat kalian yang ingin mengikuti tutorial ini jangan lupa ya, dikondisikan moodnya dulu, dibuat nyaman dulu baik dari pulpen, kertas, posisi duduk dan sebagainya. Dan langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, jadi guys, untuk mengubah tulisan kita supaya menjadi lebih rapi dan lebih bagus lagi, kita cuma butuh satu, yaitu konsisten. Nah, pertanyaannya sekarang, konsisten dalam hal apa sih? Oke, yang pertama, kita harus konsisten dengan posisi huruf. Yang kedua, kita juga harus konsisten dalam penggunaan gaya dan bentuk huruf. Nah, yang ketiga, kita juga harus konsisten dalam penggunaan ukuran huruf. Dan terakhir, kita juga harus konsisten dalam penggunaan jarak. Baik itu jarak antar kata dan juga jarak antar huruf. Oke, langsung saja kita bahas poinnya satu persatu. Di sini aku bakalan jelasin secara singkat, padat, dan jelas sehingga kalian bisa cepat nangkep dan gampang untuk dipraktekkan. Yang pertama, posisi huruf. Nah, di sini kalian tipe yang mana nih? Yang nulis di tengah garis atau di atas garis? Kalian harus pilih salah satu dan dari awal sampai seterusnya nanti, kalian harus tetap konsisten menulis di tengah garis. Ataupun jika kalian menulis di atas garis dari awal sampai akhir, kalian juga harus konsisten menulis di atas garis. Nah, ini dia contoh yang tidak konsisten dalam memposisikan huruf. Kadang tiba-tiba di atas garis, mulainya di atas garis, tiba-tiba naik, turun ke puncak gunung, kiri kanan kulihat saja banyak pohon stroberi. Nah, jadi kelihatan gak enak kan? Contohnya saja kalau kita lagi upacara. Kalau kita baris berbaris, kalau ada yang meliuk sedikit, ke kiri sedikit, ke kanan sedikit, pasti langsung merusak pemandangan dan gak rapi banget. Next, yang kedua kita akan bahas terkait dengan gaya dan bentuk huruf. Yang pertama kita singgung masalah gaya ya, atau di sini yang dimaksud gaya atau style. Nah, biasanya ada 2 tipe orang, yaitu mereka yang menulis dengan gaya huruf tegak dan juga ada yang menulis dengan gaya huruf miring. Baik miring ke depan, miring ke belakang, atau tidur ke depan, tidur ke belakang. Nah, di sini kalian harus dituntut konsisten ya, mana yang lebih nyaman atau memang style kalian dari awal, apakah itu tegak atau miring. Berikutnya kita bahas terkait dengan konsisten dalam penggunaan bentuk huruf. Di sini maksudnya dari huruf A sampai huruf Z, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, kalian harus konsisten bentuknya. Misalnya kalau dari awal kalian menggunakan huruf A yang seperti alfa, atau A yang seperti ini, berarti seterusnya kalian harus pakai salah satunya, jangan digabung. Kemudian kalau misalnya ada huruf-huruf lain yang berbeda juga, kalian harus tentukan satu model, satu bentuk yang kalian pakai, jangan sampai digabung. Next, poin yang ketiga yaitu ukuran huruf, di mana di sini konsistensi penggunaan ataupun pemakaian ukuran huruf itu harus sama ya, harus tetap konsisten. Jangan sampai ada yang tiba-tiba besar, ada yang tiba-tiba kecil, ada yang tiba-tiba lebar, ada yang tiba-tiba tipis, langsing, dan sebagainya. Jadi ukurannya itu usahakan harus sama, harus konsisten. Ini 3 contoh kalimat dengan ukuran huruf yang berbeda-beda, tapi tetap konsisten. Dan poin terakhir yaitu konsisten jarak, di mana jarak yang kita maksud di sini baik itu jarak antar kata ataupun jarak antar huruf per kata.
Nah, biasanya kalau kita lagi ngetik nih, pasti gampang kan kita ngatur spasinya seperti apa. Sudah ada tuh pilihannya di settingannya, mau yang pakai 0,5, mau yang lebih berjarak dan sebagainya, itu gampang kita atur. Nah, sekarang kita setting tangan kita nih secara manual, harus disetting untuk mempunyai spasinya sendiri, mengatur spasinya sendiri. Jadi harus konsisten menggunakan satu jarak yang sama dari awal nulis sampai akhir nanti. Nah, jangan sampai kayak gini nih, dalam satu kalimat antara kata yang satu dengan lainnya itu memiliki jarak yang berbeda. Tiba-tiba kata yang satu dengan kata yang lainnya dekat, tiba-tiba kata berikutnya menjauh lagi, tiba-tiba deket, jauh lagi, deket, jauh lagi, deket, jauh lagi. PHP banget gak sih? Kan gak enak tuh di PHP-in. Begitu juga dengan tulisan, kalau jaraknya berbeda, itu juga gak enak kita lihat, jadinya gak rapi. Sekali lagi, konsistensi jarak atau jarak yang sama ini berlaku baik antar kata per kata dalam satu kalimat ataupun satu paragraf. Begitupun dengan jarak antar huruf per huruf dari suatu kata. Nah, itu dia beberapa poin penting yang bisa kalian coba untuk mengubah tulisan kalian menjadi lebih rapi dan lebih bagus lagi. Tentunya semoga bermanfaat, dan buat kamu yang mencoba tutorial ini, jangan lupa ya share pengalaman di kolom komentar, ataupun kalian yang memiliki tips-tips lainnya ataupun pertanyaan-pertanyaan seputar tulis menulis, bisa banget di share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.